pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Apa saja, Jason? Ya, Dika, hari ini pemerintah DKI Jakarta rencananya akan merelokasi warga Bukit Duri tahun ini. Ada pula Ahok tanggapi himbauan Kemendikbud agar orang tua antar anak sekolah di hari pertama. Ya, selain itu pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mengurai kemacetan di Jakarta akan menjadi topik bincang Halo Indonesia hari ini. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan merelokasi warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ya, relokasi ini merupakan kelanjutan dari normalisasi Sungai Ciliwung yang sebelumnya dilakukan di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berkonsentrasi terhadap antisipasi banjir yang sering melanda wilayah Jakarta. Salah satu program yang dijalankan untuk mengantisipasi banjir ialah dengan menormalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi banyak wilayah Jakarta, seperti Kampung Pulo, Bukit Duri, Krukut, Mampang, hingga Pasar Ikan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merelokasi warga Kampung Pulo pada tahun 2015 untuk pindah ke Rusun Rawabebek, Jakarta Timur. Kali ini di tahun 2016 giliran warga Bukit Duri yang akan direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok mengatakan penataan kawasan Bukit Duri tidak akan jauh berbeda dengan penataan Kampung Pulo, di mana warga Bukit Duri akan dipindahkan ke Rusun Rawabebek, Jakarta Timur, dan nantinya kawasan tersebut akan dipasang seat pile atau dinding turap dan jalan inspeksi. Bukit Duri kan kita mau lebarin, pasang tanggul, nanti jalan inspeksi. Hasilnya kayak apa, kamu lihat aja yang Kampung Pulo. Kampung Pulo sekarang enak kan, orang bisa parkir mobil, bisa jalan, harga tanah juga lebih baik. Ya kayak gitu aja jadinya, kan kita udah sengaja bikin Kampung Pulo dulu, supaya orang Bukit Duri bisa lihat. 84 orang udah komitmen mau pindah kok. Penataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bukan tanpa alasan, dikarenakan Sungai Ciliwung yang merupakan salah satu sungai besar yang melintasi wilayah Jakarta sering menjadi penyebab terjadinya banjir ibu kota. Hal ini disebabkan pendangkalan dan penyempitan Sungai Ciliwung lantaran bantaran sungai saat ini banyak dipenuhi pemukiman penduduk. Mengenai waktu relokasi warga Bukit Duri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu kesiapan Rusun Rawabebek, Jakarta Timur untuk dapat ditempati. Saat ini, rusun masih dalam persiapan dan pemasangan berbagai fasilitas untuk menunjang kehidupan warga. Ahmad Effendi, Rocky, DAI TV. Ya, sementara sebagian besar warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mengaku belum setuju untuk direlokasi dari kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Ya, mereka mengharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk mengakomodir aspirasi mereka sebelum memindahkan tempat tinggal yang telah lama ditempati. Sebanyak 1.297 jiwa dari 384 kepala keluarga di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan akan direlokasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena Bukit Duri merupakan salah satu pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung yang masuk dalam program normalisasi. Namun warga Bukit Duri, Jakarta Selatan mengaku belum sepenuhnya setuju mengenai pemindahan tempat tinggal atau relokasi dari bantaran Sungai Ciliwung ke rumah susun sederhana sewa Rawabebek, Jakarta Timur. Sebagian besar warga menolak karena merasa dirugikan dengan relokasi. Warga menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan serta meminta diberikan hunian layak seperti rumah susun sederhana milik atau rusunami. Mereka juga meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa kembali duduk bersama guna membicarakan lebih lanjut terkait relokasi. Di sini saya mewakili warga Bukit Duri khususnya, mereka sangat mendukung program negara yang diwakili oleh gubernur. Sangat mendukung, tetapi di sini kita minta dimanusiawikan. Toh merelokasikan ke sana tuh bukannya termasuk manusiawi. Coba kita lihat kemauan warga tuh seperti apa gitu kan. Coba Pemprov DKI ini, gubernur khususnya, duduk bareng untuk musyawarah. Tolonglah kebijakan dari Pak Gubernur, Pemprov DKI atau mungkin Pak Wali Kota, berilah kami bolehlah dibilang uang kerohiman atau untuk kami membawa barang ke sana atau ganti rugi, mungkin dibawa NJOP lah, dibawa NJOP, mungkin dari warga kami juga ada yang mau nempatin Rawabebek, mungkin ada yang mau kontrak, mungkin ada yang mau pulang kampung, itu kan pilihan warga.
Warga Bukit Duri berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang sesuai dengan keinginan mereka, lantaran sebagian besar warga sudah banyak yang tinggal di wilayah ini sejak berpuluh tahun lalu, sehingga mereka khawatir untuk sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ahmad Effendi, Rocky, DAI TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dengan diterbitkannya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait himbauan agar kantor pemerintahan dan swasta untuk memberi dispensasi waktu kerja bagi karyawan agar bisa mengantarkan anaknya hari pertama sekolah mengundang tanggapan dari berbagai pihak. Iya, salah satunya dari pimpinan Pemprov DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang lebih akrab disapa Ahok. Menurutnya langkah ini cukup baik namun harus tetap disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab kerja. Hari pertama sekolah menjadi kesempatan interaksi antara orang tua dengan guru di sekolah untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak selama setahun ke depan. Kampanye ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian dan keterlibatan publik dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Karena itu, diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 yang berisi himbauan kepada orang tua agar mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok menilai langkah ini cukup baik. Namun, tentu harus dapat disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab sehingga tidak mengganggu dari kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat jumlah PNS yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta mencapai 72.000 orang. Jika semua PNS mengantarkan anak sekolah ataupun cuti, maka hal ini dapat mengurangi kinerja Pemprov apabila tidak dikelola dan direncanakan sebelumnya. Ya itu memang baik sih kalau bisa antar orang anak ke sekolah ya baik kan. Tapi nggak bisa diantarin juga mau bilang apa, anak juga ngerti kok. Tergantung kamu sempat apa enggak. Kalau jadi pegawai kan susah. Kalau jadi bos, dulu waktu saya jadi bos juga bisa ngantar anak, pergi anak jemput anak. Udah jadi pejabat malah nggak bisa saya malahan. Gimana mau ngantar? Anak saya aja wisuda aja gara-gara ada paripurna saya nggak selesai, nggak sampai nunggu dia terima sertifikat. Sementara menurut salah satu pegawai negeri sipil DKI Jakarta mengaku senang dan menyambut baik adanya edaran dari Kementerian Pendidikan tersebut. Dirinya juga berharap pimpinan dari Pemprov dapat memberikan izin ataupun disposisi untuk dapat mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Hal ini dikarenakan menurutnya langkah ini cukup baik untuk perkembangan mental anak-anak dan komunikasi orang tua dengan pihak sekolah. Masalahnya kalau kayak kita nih sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita nggak punya kesempatan untuk nganter gitu loh. Ya apa salahnya kalau memang hari pertama aja kita untuk nganter anak kita yang baru masuk sekolah untuk satu hari itu, atau nggak usah satu hari lah, paling nggak dari jam pas dia masuk atau sampai dia masuk, setelah itu kita kembali lagi ke kantor, itu lebih baik gitu loh. Edaran yang dilakukan dari Kemendikbud terkait mengantarkan anak di hari pertama sekolah sangatlah mirip dengan sistem yang biasa diberlakukan di sekolah-sekolah internasional. Di mana di sekolah internasional, semua orang tua wajib datang ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah dengan tujuan untuk membahas aktivitas yang akan dilakukan anak didik selama masa pendidikan. Ahmad Effendi, Rocky, DAI TV. Membiasakan diri sarapan pagi sangatlah baik untuk kesehatan. Hal ini karena sarapan pagi menyumbang 30% asupan gizi harian untuk tubuh. Iya, terutama bagi para orang tua yang saat ini baru memasukkan anaknya ke sekolah, mempersiapkan sarapan anak-anak sangat baik dilakukan agar bisa berkonsentrasi menyerap pelajaran di sekolah. Tahun ajaran baru telah dimulai. Sebagian orang tua tengah sibuk untuk memasukkan anaknya ke sekolah baru mereka. Tetapi sudahkah orang tua menyiapkan sarapan untuk anak? Kalau sekolah tuh udah pasti nasi ya. Udah pasti nasi ya, terutama telur atau sosis. Pokoknya saya variasiin lah gitu loh. Yang paling simpel kan telur, yang biasa kan tetap ada kandungan gizi tapi buatnya cepat. Terus nasi goreng yang simpel, tetap ditambahin suwir ayam atau sosis. Pokoknya tetap memperhatikan nilai gizi lah, ditambah dengan sedikit sayuran. Selain memberi asupan energi, sarapan sangat penting untuk memulai aktivitas di pagi hari. Sayangnya bagi sebagian orang tua yang bekerja, tidak sedikit yang mengabaikan waktu untuk menyediakan sarapan sehat untuk anak ke sekolah. Padahal bagi anak-anak yang baru masuk sekolah, anak-anak harus mulai dibiasakan untuk sarapan pagi sebelum memulai aktivitas. Menurut dokter spesialis gizi Eki M. Raharja, sarapan memiliki banyak sekali manfaat untuk tumbuh kembang anak. Karena anak akan mendapat modal energi dan membantu konsentrasi menyerap pelajaran di sekolah.
Ya kalau buat anak-anak yang paling penting itu konsentrasi ya. Buat belajar kan otak kita butuh glukose dari menit ke menit loh. Ya kalau glukosenya turun, you bisa bayangin ya gemeter, blurred vision, ya kemudian nggak bisa konsen dan sebagainya. Saya kira itu penting sekali buat anak-anak sekolah. Jadi saya kira paling penting ibu-ibu itu harus menyiapkan makanan buat anaknya yang sekolah ini, terutama di pagi hari, supaya dia ketika mengikuti menangkap pelajaran dan sebagainya, otaknya metabolisme berjalan dengan baik. Gitu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian vitamin mineral itu sumbernya di mana sih? Sayuran dan buah. Tapi biasanya orang kalau suruh nyiapkan sayuran pagi hari kan repot kan, ya buah aja lumayan, ada vitamin, mineral, dan serat. Selain itu, orang tua juga perlu untuk memperhatikan gizi anak di sekolah. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan bekal makanan yang dibawa sendiri dari rumah. Karena makanan yang dijajakan di sekolah belum tentu terjamin kebersihan dan mutu gizinya. Yang paling penting, anak itu harus diperhatikan makannya, karena makannya anak ini sangat tergantung dari orang tuanya. Kan orang tuanya cuma kasih uang jajan nih, bisa bodoh. Makanan di luar tuh nggak lebih bagus daripada makanan yang kita siapkan sendiri, ya kan? Kemudian dari sudut higienisnya pun begitu. Dan jangan lupa, anak ini kita harus perhatikan karena dia masih dalam fase tumbuh kembang. Jadi pesan saya pada ibu-ibu yang punya anak-anak dalam masih fase tumbuh kembang ini, jangan biarkan anak itu tanpa nutrisi yang baik, gitu ya. Karena imunitasnya, kecerdasannya dan sebagainya sangat tergantung dari makanan. Meski sederhana, sarapan pagi juga memberikan dampak langsung kepada bentuk fisik, psikologi, dan respon anak. Albert Ho, Rezky Adrian, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Jika Anda berjalan menyusuri pinggiran Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, Anda akan mudah menemui deretan kios buku bekas yang sudah ada sejak tahun 80-an. Ya, betul sekali Dika. Kios buku bekas Jatinegara menjual berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, hingga majalah usang terbitan tahun 90-an. Menyusuri pasar kaget di sepanjang Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, tak akan mudah menemukan deretan kios buku bekas yang menjual berbagai jenis buku, di antaranya buku-buku pelajaran kurikulum 2006 dan novel-novel jadul yang sudah sulit ditemukan di toko buku. Para pedagang memperkirakan kios-kios buku bekas mulai membuka lapak di pasar kaget Jatinegara sejak awal tahun 80-an. Di kios buku bekas, pembeli biasanya mencari buku-buku terbitan lama yang sudah tidak dijual di toko buku. Pembeli pun dengan leluasa dapat menawar harga buku yang ingin dibeli. Ya, di kios buku bekas Jatinegara, rata-rata buku bekas dijual dengan kisaran harga 15 hingga 30 ribu rupiah. Di kios-kios buku bekas ini, masyarakat umum juga bebas menjual buku yang sudah tidak terpakai. Umumnya, buku yang dijual akan dihargai 5 hingga 10 ribu rupiah. Penghasilan para penjual buku bekas ini bisa dibilang tidak menentu. Mereka biasanya kebanjiran rezeki pada saat tahun ajaran baru. Seperti Supadi, salah satu pemilik kios yang telah berjualan buku bekas sejak tahun 1980. Lebih dari 30 tahun, Supadi dan keluarga menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan buku bekas. Meskipun kini ia telah memiliki kios sendiri, namun Supadi tetap terus berjuang untuk mempertahankan usahanya dari persaingan yang semakin ketat. 150, di antara 100 sampai 200 lah. Saya sepi-sepinya tuh. Ya, kalau sampai rame, kalau rame tahun 90 kita terus terang aja zaman-zaman kaki lima nih, makmur. Sehari bisa 16 juta. Ya, alhamdulillah. Itu tadi yang saya bilang tadi, manajemen keuangan. Ya, kita sudah berkeluarga, sudah punya anak cucu, bahkan sudah bisa bikin rumah sendiri. Begitu. Dari buku, khusus dari buku. Ya, bikin rumah pun kita udah dari rumah yang nggak tingkat, saya tingkat. Begitu. Rata-rata tuang buku udah banyak punya rumah. Ya kalau kita harapannya kepengen maju lagi, kepengen berkembang dagangan walaupun udah sepuh begini, kepengen maju lagi, paling tidak bisa mengikuti percaturan perdagangan gitulah. Meskipun keberadaannya sudah tidak sepopuler dulu, namun masih banyak masyarakat yang menjadikan kios buku bekas sebagai toko buku alternatif. Tentu saja karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah
bahkan bisa mencapai setengah harga buku baru. Ya karena harganya jauh lebih murah daripada yang baru itu aja. Kita pilih aja, kalau kira-kira yang bagus ambil, kalau enggak ya karena ada yang masih bersih gitu, enggak semua dicoret-coret gitu aja. Boade Rizky, Yoga Pratama, The ITV. Pemirsa, selanjutnya pasca 3-in-1 dihapuskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan sistem ganjil genap. Nah, apakah langkah ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan ibu kota? Kita akan membahasnya bersama Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Subtrans DKI Jakarta sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan Dika dan juga pemirsa. Kalau kita lihat tadi pagi, kayaknya jalanan dan suasana di Jakarta sudah mulai padat lagi. Kendaraan sudah mengantri lagi dan sudah mulai macet lagi. Apalagi hari ini hari pertama masuk sekolah ya. Iya, dari tahun sekali. ajaran baru 2016-2017. Makanya pastinya akan makin padat dan juga memang akan makin mengular. Iya, benar. Dan kalau bicara tentang kemacetan, ini kan sebenarnya masalah klasik ya Dika ya. Ini masalah yang sebenarnya tidak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun. Nah, tapi kita juga sudah dengar ada kebijakan baru, yaitu kebijakan ganjil genap yang sudah disosialisasikan sejak tanggal 28 Juni hingga 26 Juli. Nah, nantinya setelah dari tahap sosialisasi akan maju lagi ke tahap uji coba dari tanggal 27 Juli hingga tanggal 26 Agustus. Baru nanti kalau itu sudah fix akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus. Betul, tapi permasalahannya kemarin kita sempat observasi ya, survei ke lapangan kayaknya masih banyak yang belum mengerti sistem ganjil genap ini seperti apa. Itu yang harus kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Priyanto selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Subtrans DKI Jakarta. Kita saksikan dulu tayangan berikut. Setelah 3-in-1 resmi dihapus pada bulan April 2016 lalu, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk menerapkan sistem plat nomor ganjil genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. Penerapan ini diberlakukan sambil menunggu persiapan sistem Electronic Road Pricing atau ERP yang membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang. Berlakunya sistem plat nomor ganjil genap rencananya akan mulai diuji coba pada tanggal 27 Juli hingga 26 Agustus 2016. Jika berhasil, kemudian akan diterapkan secara resmi pada 30 Agustus 2016 pada 9 titik jalur-jalur protokol, diantaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan sebagian jalur Gatot Subroto. Sistem ganjil genap adalah sistem di mana kendaraan roda 4 yang dimiliki nomor polisi ganjil hanya boleh beroperasi pada tanggal ganjil. Begitu pula sebaliknya, kendaraan roda 4 yang memiliki nomor polisi genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap. Namun sistem ini tidak berlaku bagi kendaraan milik Presiden dan Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, mobil berplat dinas, mobil ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum yang memiliki plat kuning, dan angkutan barang yang telah diberikan dispensasi dari Pemda. Waktu penerapan sistem ganjil genap ini tidak berbeda dengan penerapan sistem 3-in-1, yakni dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 7 hingga pukul 10, dan dilanjutkan pada pukul 16 hingga pukul 20. Sebagai pengawasan, Pemprov akan menyiagakan petugas-petugas dari Dinas Perhubungan dan memasang CCTV di berbagai titik di jalur-jalur penerapan sistem ganjil genap. Jadi kalau kita lihat tayangan tadi, memang kebijakan dari ganjil genap ini sudah kita dengar beberapa waktu lalu dan sosialisasi sudah dilakukan. Namun bagaimana dengan progres dari sosialisasi itu? Apakah sudah merata kepada seluruh warga di Jakarta? Kita akan langsung tanya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Priyanto, selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Selamat pagi Pak, selamat datang di Indonesia. Macet tadi ke sini Pak? Alhamdulillah sih enggak. Lewat tol. Oke, Pak Priyanto ini sudah beberapa hari ini sudah melakukan sosialisasi. Bagaimana progresnya sejauh ini Pak tentang rekayasa rekayasa lalu lintas dan juga penertiban atau kebijakan dari ganjil genap ini sendiri? Baik, terima kasih. Jadi pada hari Jumat tanggal 15 kemarin kita awali dengan rapat koordinasi, ya kan, dengan pihak jajaran samping yaitu dari kepolisian, Diskominfo, mungkin dari beberapa teman-teman di tingkat kecamatan maupun di wilayah-wilayah.
Nah, coba kita sedikit mengambil terkait dengan sosialisasi itu. Nah, alhamdulillah kemarin dari jajaran samping itu dari Polda Metro Jaya itu kebetulan melalui akun Twitternya itu melalui TMC, ya kan, itu alhamdulillah 5,7 juta followers, ya kan, yang membuka untuk terkait dengan ganjil genap. Nah, terus udah gitu dari pihak Diskominfo milik dari Pemprov itu kita memasang di 10 titik untuk videotron. Dan di samping itu juga beberapa teman dari media cetak maupun yang paling utama adalah media sosial. Jadi hari Jumat kemarin ya kami berhipotesis mungkin sedikit berasumsi, ya kan, kami beranggapan 70-80% sebagian besar daripada pengguna khususnya kendaraan roda 4 itu mengetahui terkait dengan program kami atau kebijakan terkait dengan ganjil genap. Baik, Gitu. kira-kira 70% sampai 80% paling tidak sudah paham. Sudah paham. Tapi masih ada sisanya nih Pak, kira-kira kalau melanggar apakah masih kena sanksi atau memang ada uji coba dulu untuk bisa ada sosialisasi dan Jadi sesuai dengan penyesuaian? program kami, ya kan, mulai dari tanggal 28 Juni sampai dengan 26 Juli itu kita masih sosialisasi sebelum melakukan uji coba di 27 sampai dengan 26 Agustus. Nah, pada saat uji coba itu kita hanya sifatnya itu teguran. Jadi teguran itu, nah terus udah gitu sekali-sekali kita punya waktu 4 minggu. Minggu pertama mungkin kita memberikan sosialisasi dengan memberikan semacam kayak flyer, mengingatkan kembali yang mungkin sudah lupa gitu kan. Dari flyer itu nanti di minggu kedua coba kita shock terapi dengan menanyakan SNK. Gitu. Dan kita juga dibantu dengan kepolisian karena kewenangan itu kan terkait dengan kepolisian. Nah, dari situ baru kita cek, oh oke, silahkan kalau memang udah sesuai dengan tanggal dan SK-nya jalan. Kalau seandainya tidak sesuai, nah nanti dari pihak kepolisian akan menahan tapi tidak dikenakan penegakan hukum atau tilang. Jadi nanti bagi si pengendara atau pengemudi yang katakanlah dia dari arah Blok M, terkenanya misal contohnya di Bundaran Senayan, nah, dia akan mengambil atau dapat mengambil itu di Monas. Jadi nanti kita akan buat tenda atau pos ya, killing ground-nya itu nanti di Monas untuk yang dari selatan ke utara. Kalau sebaliknya dari utara misalnya dia kena di sekitar kawasan Patung Kuda atau Indosat, dia akan ngambilnya di Polda. Jadi selama uji coba kita tidak ada, masih ada sistem teguran saja ya, Pak ya. Teguran. Tapi setelah itu siap-siap kena sanksi. Setelah itu kita siap-siap. Nah, makanya siap-siap dan bagaimana persiapannya juga kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan Dika. Tadi kita sudah membahas juga tentang progres sosialisasinya yang sudah kurang lebih berjalan selama 3 pekan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sebenarnya nanti penerapannya atau implementasinya itu seperti apa di lapangan? Langsung saja kita tanyakan lagi ke Pak Prianto. Ini Pak, nanti pada saat penerapan kan menggunakan kamera CCTV, bisa dibilang seperti itu. Itu implementasinya seperti apa Pak? Dan penindakannya ketika nanti ada pelanggaran itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi selain kita menggunakan CCTV, yang fokus utama adalah kita sudah sampaikan dalam sosialisasi, itu kita melakukan pemantauan di 9 titik, ya kan, 9 titik dalam arti kata persimpangan. Nah, di tiap-tiap persimpangan itu rata-rata 2, dalam arti kata untuk yang arah dari utara atau selatan dan utara. Jadi kurang lebih semua total 15 titik. Nah, dari 15 titik itu pada prinsipnya kami tidak akan mengganggu terkait dengan kelancaran lalu lintas. Jadi pada saat lampu berwarna merah, nanti anggota-anggota kami, khususnya dari Dinas Perhubungan, jajaran samping kepolisian dan Satpol PP, itu akan menanyakan atau memberikan sosialisasi ulang kepada para pengguna. Contoh, di tahap uji coba ini tahap uji coba. Seperti contoh, pada saat minggu pertama kita akan memberikan flyer untuk mengingatkan kembali ke para pengguna. Nah, dalam mungkin 1 minggu ke depan atau minggu kedua dan minggu ketiga, coba kita lakukan semacam kayak shock terapi, tapi hanya berupa teguran, tidak berupa penindakan. Dan itu sudah kami kesepakati dengan pihak kepolisian. Nah, pada saat minggu kedua dari anggota-anggota yang petugas di lapangan itu langsung mengecek SNK. Nanti disesuaikan dengan plat nomor kendaraan. Jadi pada saat pengecekan mungkin katakanlah sesuai, itu dipersilahkan. Nah, jika tidak sesuai, nanti STNK-nya itu akan diserahkan ke polisi. Nah, nanti akan diambil, ya kan, jika pengguna kendaraan itu dari arah selatan, katakanlah kenaknya di Bundaran Senayan, akan diambilnya di IRTI. Untuk arah yang sebaliknya, katakanlah dari utara Medan Merdeka Barat, nanti akan ngambilnya di Polda. Jadi kita akan membuat pos, ya kan, semacam kayak
terpadu lah. Nah itu killing ground-nya itu nanti di situ. Baik, jadi memang sepertinya sudah dipikirkan lebih matang-matang ya dan sudah siap. Masalahnya masyarakat sudah siap belum ya menerima ganjil genap? Kita saksikan tanggapan mereka dalam tayangan berikut ini. Oh sudah. Ya sudah. Pernah dengar aja. Dengar sih udah dengar, cuman kayaknya belum berlaku sih. Belum. Udah, tanggal 27 Juli ya? Sedikit ya. Oh ya, sudah dengar tanggal 27 Juli ya dimulai. Saya baru lihat-lihat di sosmed aja sih. Belum. Ya kalau tanggalnya ganjil ya harus ganjil Pak ya, ganjil. Kalau tanggalnya genap harus genap. Ya kalau dari apa ganjil besok genap itu. Gua belum tahu. Cuman baru dengar aja. Dari nomor plat kan? Beda-beda hari, mungkin Senin itu ganjil, Selasa itu genap kalau nggak salah ya. Umpamanya hari ini, hari Senin ganjil, Selasanya genap. Ya insya Allah. Cuma kan kalau cuma di sini aja itu kurang efektif karena sana-sana tetap macet kan. Kalau saya efektif aja, ya supaya nggak macet. Ya sebenarnya sih kurang karena ini mobilnya nomornya genap semua. Jadi ntar repot, bos saya yang repot nanti. Belum tahu ya, soalnya kan kita juga belum coba kan. Makanya kan nanti ada uji coba dulu kan, biar tahu efektif apa enggak. Kurang tahu, saya belum melihat lebih jauh sih. Mungkin kalau udah diterapin baru kita bisa lihat nanti gimana. Ya mungkin bagus Mbak, karena mengurangi Sudirman ini terlalu banyak kalau dilepas 3-in-1. Iya, beragam ya. Tadi ada yang Senin mungkin ganjil, Selasa mungkin genap. Bahkan ada yang plat mobilnya genap semua, dia risau Pak. Karena mungkin nggak keluar mobilnya nanti. Gimana nih Pak tanggapannya? Kayaknya memang masih 50-50 ya pemahamannya. Masih banyak yang belum tahu nih Pak. Iya, makanya tadi pada saat uji coba, ya kan pada minggu pertama tuh kita fokus atau stressing ke sosialisasi ulang, ya kan dengan cara memberikan flyer-flyer, ya kan khususnya para pengendara kendaraan pribadi, ya kan mungkin kalau untuk yang angkutan umum itu dia kan mendapatkan prioritas ya, itu tidak diberlakukan kebijakan tersebut. Nah dari situ ya kami berharap tadi yang sudah saya sampaikan pada rapat tanggal 15 kemarin ya mungkin insya Allah dapat meningkat itu pemahaman mereka kan gitu ya kan. Nah kembali lagi dari beberapa tanggapan itu ya mudah-mudahan yang kurang paham atau kurang mengerti dengan 1 minggu pada saat awal uji coba itu mungkin dia akan menjadi paham. Gini Pak, kita akan balik coba ke akar permasalahannya nih Pak. Ini kan adalah menjamurnya jumlah kendaraan di ibu kota. Sebenarnya kalau menurut data dari Disub sendiri Pak, peningkatan jumlah kendaraan di jam-jam sibuk itu sekitar berapa sih Pak di ibu kota Pak? Ya, kalau umpamanya angka dalam arti kata bukan pertambahannya, dalam arti pertumbuhan lalu lintas. Ya, jadi kalau umpamanya angka pertumbuhan kendaraan itu mungkin sebagian besar orang juga udah tahu fantastis banget kan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan daripada jalan, ya kan. Nah, kalau untuk pertumbuhan lalu lintas, hasil dari pengamatan kami selama kemarin uji coba dihapuskannya 3-in-1, memang terjadi peningkatan, ya kan. Jadi apa unsur-unsur atau faktor daripada masyarakat, wah enak nih bebas, kita lewat sana semua gitu kan. Nah, jadi itu salah satu penyebab terjadinya peningkatan. Secara keseluruhan ya kan itu kurang lebih 24,35%. Kendaraan pribadi? Iya, terjadi peningkatan. Nah, terus dari situ mungkin kalau mau kita lebih spesifik lagi, katakanlah dengan titik fokus di mulai dari Merdeka Barat, Sudirman Tamrin sampai dengan Sisingamaraja, itu kontribusinya itu kurang lebih antara 11-12%. Terjadi peningkatan atau pertumbuhan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Baik, ini kan ada 9 titik ya Pak ya? 9 jalur ya persimpangan yang memang diberlakukan ganjil genap. Nah sebenarnya untuk mereka yang memang tetap harus keluar mobilnya di jam-jam tersebut, apakah memang ada jalur lain yang bisa mereka lalui? Ada. Jadi dalam arti kata jika pada saat penerapan itu pada saat tanggal ganjil, nah otomatis yang kendaraan yang berplat nomor akhir genap itu tidak boleh melalui ruas jalan tersebut. Nah, tapi bukan berarti dia tidak bisa lewat atau tidak bisa wirawiri di Jakarta, gitu. Ada beberapa jalan alternatif seperti kayak mungkin kalau kita dari Senayan, ya kan, dari Blok M katakanlah, Blok M sebelum masuk itu kita bisa lewat ke sebelum Bundaran Senayan bisa melewat dengan Pakubuwono, Asia Afrika sampai ke Penjenihan, sampai ke Ben Hill, sampai ke Tanah Abang. Begitu pula sebaliknya dari utara, jika dia sampai Merdeka Barat,
katakanlah dia kendaraannya genap, dia bisa lewat Juanda, langsung lewat Menteng, atau dia lewat lagi ke Rasuna Said, langsung ke Mampang dan ke Pancoran dan seterusnya. Oke, jadi memang bukan berarti nggak bisa kemana-mana ya di jam-jam tersebut. Nah, ini masalahnya adalah saat sudah diberlakukan, apakah benar-benar efektif dan prediksinya berapa tingkat kemacetan yang akan dikurangi? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih membahas tentang kebijakan ganjil genap. Ini Dika yang juga menarik, ternyata ada beberapa kendaraan yang dilakukan pengecualian terhadap kebijakan atau prioritas terhadap kebijakan ganjil genap ini. Kita langsung tanya saja kepada Pak Prianto, ini kendaraan apa saja nih Pak yang dibebaskan dari kebijakan ganjil genap ini sendiri Pak? Baik, jadi dari beberapa jumlah kendaraan yang ada itu ada 9 kategori atau kelompok yang memang kita adakan pengecualian. Yang pertama mulai dari presiden serta pengawalannya, mungkin wakil presiden, lembaga tinggi negara, ya kan, pemadam, ambulan, ya kan, kendaraan angkutan umum plat kuning. Nah, satu lagi adalah kendaraan angkutan barang yang mempunyai dispensasi. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah sepeda motor di ruas jalan yang memang sudah ditetapkan itu menjadi larangan. Sebagai contoh, yang larangannya itu mulai dari Merdeka Barat sampai dengan HI itu jelas mutlak tidak boleh. Tapi kalau mulai dari HI sampai dengan selatan arah ke Blok M boleh, disesuaikan dengan kebijakan ganjil genap. Kalau kendaraan selain plat B, misalnya dari luar kota ataupun kendaraan berbasis online nih Pak, ini seperti apa nih peraturannya? Kalau yang dari luar Jakarta tetap mengikuti pemberlakuan atau kebijakan daripada ganjil genap. Nah, yang tadi berbasis online, karena dia tidak plat kuning, nah berarti dia menyesuaikan dengan kebijakan ganjil genap. Pada jadi saat tetap tanggal, ikut aturan ya Pak ya? Pada saat dia tanggal ganjil, menggunakan kendaraannya itu berplat nomor ganjil. Baik, nah setiap pemberlakuan kebijakan dan juga rencana pasti ada target. Kira-kira targetnya bagaimana? Apakah memang akan terurai lebih baik kemacetannya pasca 3-in-1 dihapuskan? Ya. Jadi kalau umpamanya prediksi kami, ya kan terkait dengan komposisi jumlah kendaraan antar yang berplat nomor ganjil dengan plat yang nomor genap, nah, itu dari data dari Samsat, dari kepolisian, itu kurang lebih jumlahnya hampir separuh-separuh atau 50-50. Jadi untuk yang ganjil kurang lebih 50,5%. Sisanya itu adalah yang berplat nomor genap. Nah, jadi harapan kami setelah itu kita lakukan pemberlakuan setelah tanggal 30, otomatis dia dapat menekan gitu penggunaan kendaraan di ruas jalan tersebut. Ya, optimisnya sih berkisaran antara 40-50%. Logikanya ya, 50% harus berkurang. Kembali lagi kepada pengguna. Harapan kami ya dia ada kepedulian, ya kan, ikut turut membantu bahkan mensukseskan program ini kan gitu. Kalau itu bicara tentang masalah kebijakan, nah sekarang adalah masalah mentalitas warga Jakarta. Kalau misalnya saya mengajukan pertanyaan nakal sedikit nih Pak, misalnya dengan ada kebijakan seperti ini, kan akan membuka kesempatan bagi orang untuk membeli 2 kendaraan, satu kendaraan plat ganjil, yang satu genap. Iya, atau mungkin juga ada yang sengaja membuat plat nomor ganjil. Ini seperti apa nih Pak menanggapinya? Iya. Jadi hal itu sih mungkin saja terjadi ya, tapi kita coba melihat lagi bahwa semua itu adalah ada undang-undang, ada aturannya, ya kan? Dalam arti kata dasar kita adalah Undang-Undang 22 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2009, di mana di situ disebutkan pada pasal 287 ya kan terkait dengan pelanggaran lampu, marka dan rambu, ya itu dikenakan sanksi. Ya kan, sanksi itu berupa pidana 2 bulan kurungan atau denda kurang lebih Rp500.000. Dan di situ juga diatur. Nah, jika tadi akal-akalan dan apa-apa, nah itu juga tidak menggunakan plat sesuai dengan SNK. Nomor polisinya. Iya, itu juga akan kena. Itu adalah di pasal 280 dan 288 itu diatur. Ya. Yang pertama, jika dia tidak membawa SNK juga sama, dan jika dia tidak platnya tidak sesuai atau tidak menggunakan plat, itu juga akan kena sanksi sesuai dengan Oke, ini terakhir mungkin ada himbauan langsung untuk pemirsa untuk pemberlakuan tanggal 27 Juli nanti? 27 Juli ya. Baik, terima kasih ya. Kami dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta ya berharap dalam rangka uji coba tanggal 27 Juli sampai dengan 26 terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap, ya berharap kepada pengguna, kepada pengendara, ya kan, terutama kendaraan pribadi maupun sepeda motor, ya untuk mentaati apa yang menjadi kebijakan dari Pemprov DKI.
dan sedikit himbauan ya jangan ngakal-ngakalin karena itu sudah ada aturan atau sanksi yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Mungkin demikian. Baik, jangan akal-akalan karena ada sanksi. Iya. Baik, salam untuk seluruh petugas yang semangat ya Pak ya. Semangat, selalu Semoga semangat lancar ya. setiap hari. Di Ganjil Genapnya. Baik, terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia. Sama-sama. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, pada 17 Juli 2016, Yayasan Buddha Seci mengadakan bakti sosial atau baksos kesehatan di SMK Nusa Dua Grogak, Bali Utara. Seperti apa baksos kesehatan yang diadakan bagi warga sekitar? Berikut liputannya. Untuk meningkatkan kesehatan warga Desa Grogak, Bali Utara, Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Bali mengadakan bakti sosial kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis di SMK Nusa Dua Grogak pada 17 Juli 2016. 7 dokter terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Bali. Mereka melayani pasien dengan berbagai keluhan penyakit seperti sakit kepala, infeksi saluran pernafasan, katarak, dan kencing manis. Keluhan saya sakit kepala, Bu. Sering saya sakit kepala. Iya, saya selalu bangga ada pengobatan gratis. Dan dilayani juga itu sangat ramah sekali, Bu. Selain memberikan pengobatan gratis, Yayasan Buddha Seci juga memberikan ratusan dus susu kepada siswa SMK Nusa Dua Bali. Yang dilanjutkan dengan penuangan celengan bambu pertama kali di SMK Nusa Dua. Selain siswa, para pengajar dan juga staf sekolah turut dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengajarkan tentang makna berbagi. Waktu itu kita melihat banyak siswa-siswi kita yang ada di sini itu malnutrisi, jadi mereka itu kekurangan gizi, kemudian anemia, semacam-macam itu karena penduduk yang berada di utara Bali ini, di Kabupaten Buleleng, untuk mereka mendapatkan akses kesehatan ke Denpasar cukup jauh, kemudian kesadaran mereka sendiri akan pentingnya kesehatan itu sangat minim. Ya, jadi semangat celengan bambu yang seperti pesan dari Master Cheng Yen kita tetap gaungkan di sini ya di 3 bulan yang lalu tepatnya. Jadi kita sharing bahwasannya Yayasan Buddha Seci bisa seperti hari ini itu juga dari semangat celengan bambu itu sendiri. Kalau saya sangat bersyukur karena otomatis ini akan mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka bisa berbagi dan berbagi itu indah. Selain itu juga dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini lebih menyadarkan pada mereka bahwa sebetulnya kita itu kalau mau periksa nggak nunggu harus sakit. Jadi ada hal-hal yang harus kita cegah seperti itu. Nah, sejauh ini saya melihat mungkin pada siswa kami kesadarannya sudah mulai tumbuh akan pentingnya arti kesehatan. Dari Bali Utara, Lydia Agustin, Javier Almadina, Daai TV. Kita beralih ke informasi lain. Salah satu sekolah animasi di Indonesia telah melahirkan 1.000 animator yang siap bersaing di industri animasi. Ya, Inspire School of Digital Art yang didirikan Andre Surya, animator film Transformer dan Iron Man ini banyak menjadi incaran bagi mereka yang ingin menjadi animator untuk mengasah kemampuannya. Di Indonesia, dunia animasi kian berkembang seiring meningkatnya kebutuhan industri animasi. Hal ini membuat semakin banyak orang yang berminat belajar animasi, tak kenal pria atau wanita, bahkan dewasa hingga anak-anak. Kini tidak hanya studio yang bermunculan, sudah ada sekolah khusus yang mengajarkan teknik-teknik animasi. Seperti Inspire School of Digital Art yang berlokasi di kawasan apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dibangun di tahun 2013 oleh seorang animator sekaliber internasional, Andre Surya. Ia pernah memproduksi film Transformers, Iron Man, dan Indiana Jones. Selama belajar animasi, para siswa bebas mengambil paket belajar yang diinginkan, mulai rentang waktu pukul 12 hingga 7 malam, serta dibimbing oleh seorang animator. Dan setiap peserta kelas animasi menyediakan 12 level tingkatan belajar animasi, mulai dari level dasar, interior, hingga karakter, di mana masing-masing level biasanya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Salah satu siswa yang belajar animasi level dasar ialah Michelle.
Siswi kelas 9 sekolah menengah pertama ini mengaku sudah 1 bulan bergabung di Inspire School of Digital Art. Ketertarikannya pada dunia animasi dimulai saat melihat berbagai film animasi yang ia lihat dari kanal YouTube. Kini Michelle pun sedang berkonsentrasi dengan pembuatan animasi interior 3 dimensi, sebelum akhirnya meningkat ke level berikutnya, yakni pembuatan karakter. Karena apa ya, saya liatin film atau game atau apa ya, itu bagus gitu animasinya. Terus ada orang di YouTube itu melakukan 3 dimensi animasi, jadi terinspirasi gitu. Tak hanya Michelle, Angel yang sudah berumur 19 tahun pun sudah menjadi siswa di sekolah ini sejak 5 bulan lalu. Keinginannya untuk menjadi animator seperti Andri Surya membuatnya tekun mempelajari dunia animasi baik 2 dimensi hingga 3 dimensi. Dulu sih nggak begitu tertarik, cuman setelah nonton animasi-animasi kayak Monster University, terus Kung Fu Panda kayak ya banyak gitu, jadi pingin buat aja kayak gitu. Dari basic awal, gimana cara ngebuat forecast, terus banyak juga sih, pokoknya dari buat properti kayak gitu. Sebagai pendiri sekolah animasi Inspire School of Digital Art, Andri Surya menyatakan sekolah animasi bisa dimanfaatkan orang tua yang memiliki anak yang kecanduan bermain game. Saya sarankan kalau memang mau jadi animator itu coba dulu pertama kali. Jadi trial dulu, coba dulu, belajar dulu. Kalau memang dia suka ya terusin, kalau enggak ya jangan. Karena emang manusia itu ya gak mungkin semuanya jadi animator kan. Kini, sedikitnya sudah ada 1.000 animator yang lulus dari sekolah ini dan diharapkan bisa ikut memajukan dunia animasi di tanah air. Jason Valino, Agestino, The ITV. Oh, kamu ikut sekolah animasi juga ya, Jason ya? Iya, kemarin saya sempat langsung mengunjungi sekolah Inspire School of Digital Art di sana, Dika. Dan pada saat saya melihat di sana, saya takjub karena murid-murid yang belajar di sana itu rata-rata usianya masih belasan tahun. Oh ya? Iya, dan mereka itu belajar dari berbagai level. Ada yang mulai karena animasi ini levelnya banyak, ada level dasar, ada level interior hingga pembuatan karakter atau tokoh. Nah, tokoh itu yang paling susah ternyata bagi mereka. Oke, dan ini sebenarnya sosok Andri Surya benar-benar menjadi motivasi untuk mereka ya. Pastinya. Karena memang tidak hanya berkiprah di tanah air, Jason. Ternyata salah satu putra kebanggaan Indonesia ini, Andri Surya, terlibat sebagai animator dalam beberapa film besar di Hollywood seperti Transformers atau Iron Man. Kini ia pun kembali ke tanah air untuk membawa misi mencetak animator-animator baru di Indonesia yang siap bersaing secara internasional. Bagi Anda para penggemar film box office, tentu tak asing lagi dengan film Transformers, Iron Man, Indiana Jones, dan Star Trek. Anda pun pasti dibuat takjub dengan berbagai karakter dan special effect yang ditunjukkan dalam film tersebut. Ya, siapa sangka animator 3 dimensi asal Indonesia lah yang membuat berbagai animasi hingga film tersebut laris di pasaran. Ia adalah Andri Surya. Berawal dari kecintaannya bermain game digital sejak di bangku SMA, pria kelahiran Jakarta 1 Oktober 1984 ini terjun ke dunia animasi 3 dimensi. Ia mendapatkan tawaran bekerja sebagai animator di Lucasfilm Singapura, sebuah perusahaan produksi film terkemuka di dunia dalam divisi Industrial Light and Magic. Selama 4 tahun, bekerja di belakang layar, Andre mengerjakan modeling, layout, lighting, dan compositing. Dari hasil kerja kerasnya itu, namanya muncul sebagai salah satu perwakilan animator Indonesia di kancah internasional. Di sana itu sebenarnya saya ngerjain semua, ya, kecuali animasi. Jadi disiplin ilmu 3D itu kan banyak. Ya. Saya itu spesialisasinya di lighting compositing. Jadi lighting compositing itu gimana? Jadi istilahnya gini loh. Kalau misalnya lihat Transformers itu kan ada robotnya. Robotnya itu kan ada yang buat bentuknya ya. Yang ngewarnain ada lagi timnya, yang ngebuat modelnya ada lagi, bentuknya ada lagi, ngewarnain ada lagi, terus yang ngegerakin ada lagi gitu loh. Ya, masangin tulangnya ada lagi supaya ngegerakin bisa kayak apa sih? Kalau puppeter itu tuh masangin benangnya lah, kesannya gitu loh. Kalau orang yang wayang itu loh, wayang itu kan ada benangnya, itu ada lagi tuh yang masangin benangnya, tim loh itu. Terus ada lagi yang ngegerakin juga ada lagi. Jadi itu beda-beda spesialisasinya.
Berbagai prestasi internasional yang diraihnya membuat Andre optimis dunia animasi di Indonesia akan terus berkembang dan segera mengejar ketertinggalan dari negara Malaysia dan Singapura. Ngelihat kredit pertama kali. Jadi pertama kali itu ini bukan dalam hal pekerjaan ya, maksudnya bukan di kantor ya. Biasa kan kalau di kantor itu lebih ke pekerjaan ya. Kalau keseluruhan sebagai animator itu emang ngelihat kredit ya, maksudnya pertama kali ngelihat nama saya ada di Iron Man itu pertama kali itu ya luar biasa sekali gitu loh. Ya dream come true lah kesana gitu. Kini pria yang sempat menimba ilmu di sekolah film Fine Arts Vancouver, Kanada ini tetap berkarya sebagai animator dengan membuka perusahaan animasi digital Inspire Studio, sekaligus membangun sekolah animasi Inspire School of Digital Art di kawasan apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang sudah meluluskan 1.000 siswa yang dipersiapkan untuk menjadi animator handal. Jason Valino, Agestino, The ITV. Bangga ya melihat nama putra bangsa ada di Hollywood. Pastinya, dan itu sangat menginspirasi tentunya. Apalagi waktu saya berbicara sama Andre Surya sendiri, katanya sudah banyak juga loh Andre Surya lain yang bekerja di beberapa perusahaan film ternama di luar. Semoga makin banyak ya. Dan pemirsa, berikut kami akan berakhiran cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan di @haloindo_dai_tv. Iya, akhir kata saya Astia Dika. Saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.